Hai, kita dari siaran lapangan Right Force. Cuas! Nah, kadang tuh kita masih suka bingung kan mau belajar, tapi penjelasannya tuh kita nggak bisa pahamin. Nah, di sini kita bakal coba ngupas lebih tuntas dua materi pembelajaran dalam kelas ekonomi yang pastinya pembawaannya asik dan mudah dipahami. Maka dari itu, kenalin, gue Zahra Najwa Saraha, Gua Nana Sunilanta. gue Kisha Nurza Asyami. Gue Zain Muhammad Azhar. Gak perlu takut buat gak bisa, selagi ada Word Up Works, dijamin deh dalam sekejap mata kamu akan paham dengan materi yang sedang kamu pelajari. Selamat mendengarkan Sobat Siaran 8. Nah, di zaman yang udah maju seperti ini, rasa-rasa ingin membuka satu usaha itu pasti lebih tinggi nggak sih? Apalagi biaya hidup sekarang nggak memadai semua harganya kalau kita nggak kerja. Nah, apalagi kayak kita nih, kita Gen Z. Kebutuhan kita tuh meningkat sewaktu-waktu. Pasti pengen dong kayak tiap waktu, kapan sih hujan duit, kapan sih hujan duit. Sekarang juga banyak juga peluang usaha yang mencari pengusaha-pengusaha muda untuk berinovasi dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis. Tapi seringkali kendala yang dialami calon pengusaha atau si pengusaha adalah sumber modal yang ia miliki. Nah, bener banget tuh. Gimana sih cara seorang pengusaha dapat mengatasi keterbatasan modal yang ia punya, tapi ia tetap ingin berbisnis dengan baik? Nah, kalau kata gue sih, mending dia mengajukan data kebutuhannya kepada lembaga pembiayaan. Lah, kok jadi lembaga pembiayaan? Emang ada hubungannya gitu ya? Jelas ada dong, kan lembaga pembiayaan adalah badan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, jadi tuh dia didirikan khusus untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Nah, kan dari pengertian-pengertian tentang pembiayaan tadi, pasti setiap lembaga keuangan itu punya tujuan dong. Nah, apa aja sih tujuan dari lembaga keuangan tersebut? Jadi, tujuan dari lembaga pembiayaan, yang pertama, ada pembiayaan dapat meningkatkan utility daya guna dari modal atau uang. Yang kedua, pembiayaan meningkatkan utility daya guna suatu barang. Yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang terakhir, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Oh, gue jadi paham. Intinya, tujuan utama dari pemberian pembiayaan itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan didapat dari bunga pembiayaan itu diterima oleh pihak bank dan atas jasa yang telah diberikan, serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Nah, setelah lo tahu nih tujuan dari terbentuknya lembaga pembiayaan, kira-kira lembaga pembiayaan itu sendiri punya manfaat apa sih bagi masyarakat? Kenapa harus ada lembaga pembiayaan? Nah, pembiayaan ini punya banyak manfaat nih. Pertama, artinya pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Sebagai contohnya kayak misalnya nih, pembayaran secara tunai ini yang dilakukan ketika ingin membeli barang dan aset yang cukup mahal secara kredit. Nah, ketika ingin membeli aset mahal seperti kendaraan atau properti, kemungkinan besar sisa uang yang harus dibayar harus kita cicil nih. Kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan tentunya lebih cepat. Nah, dari lembaga-lembaga keuangan lainnya, lembaga pembiayaan ini tuh memiliki proses dan persyaratan dan proses yang lebih mudah. Kayak misalkan persyaratan-persyaratan disiapkan itu nggak sesusah dari lembaga keuangan lainnya. Dan tentunya prosesnya juga akan lebih cepat. Ketiga, itu ada bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan itu fleksibel. Jadi, bunga di lembaga pembiayaan ini tuh lebih kecil dibanding lembaga keuangan lainnya. Dan jangka waktunya itu fleksibel, jadi kita bisa sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar pembiayaan yang dilakukan. Selanjutnya ada pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Nah, barang-barang yang dipinjam itu biasanya memiliki manfaat jangka waktu yang panjang untuk memenuhi kesejahteraan hidup si peminjam. Setelah tadi gue jelasin tentang manfaat dari lembaga pembiayaan, kira-kira lembaga pembiayaan itu punya jenis-jenis gak sih? Jenis-jenis itu ada apa aja sih?
Jenis-jenis pembiayaan yang pertama itu ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Jenis barang yang bisa dibiayai contohnya, misal eskavator, dump truck, dan truk pendingin. Nah, lalu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Jenis barangnya bisa dibiayai misalnya bahan baku untuk pembuatan sepatu dan bahan baku untuk pembuatan kapal. Nah, lalu ada pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi, dan bukan untuk keperluan usaha aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Jenis barang yang dibiayai misalnya kendaraan bermotor, barang elektronik, dan alat rumah tangga. Nah, kalau tadi udah disebutin manfaat dan jenisnya, sekarang gimana sih caranya atau mekanisnya? Nah, buat lo semua yang pengen minjem modal nih ke lembaga pembiayaan, kira-kira ada kurang lebih ada 8 tahapan yang harus kalian lalui nih, supaya kalian bisa meminjam modal kepada lembaga pembiayaan yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Negara Republik Indonesia. Di sini gue akan mengambil contoh tentang kendaraan. Yang pertama, si pembeli memilih kendaraan dan membayar uang muka kepada si penjual. Lalu, penyerahan data kelengkapan persyaratan pembiayaan seperti KTP, KK, dan lain sebagainya. Yang ketiga, survei dan analisa kelayakan pembiayaan dan tanda tangan perjanjian. Jadi ini tuh berupa angket yang dimana harus disetujui oleh si pembeli supaya nantinya tidak ada kesalahpahaman dalam peminjaman modal yang diberikan. Lalu nantinya penjual akan menyerahkan kendaraan kepada pembeli yang nantinya akan dilanjutkan oleh membayar sisa harga, yakni sebesar harga kendaraan dikurangi oleh uang muka. Nantinya setelah membayar sisa harga, penjual akan menyerahkan BPKB ataupun surat kepemilikan kepada perusahaan pembiayaan. Kemudian, membayar angsuran, lalu diakhiri dengan menyerahkan BPKB kepada pembeli setelah seluruh hutang dilunasi. Jadi tadi ada ralat, kurang lebihnya di tahap yang ke-6, itu penyerahan BPKB si pembeli kepada si penjual kepada perusahaan pembiayaan, lalu nantinya akan diserahkan kembali kepada si pembeli setelah seluruh hutang dilunasi. Jadi BPKB itu dijadikan sebagai kurang lebih tuh kayak jaminan dulu. Setelah utangnya dilunasin, baru itu dibalikin kepada si pembeli. Nah, dari tadi yang udah dijelasin tentang mekanisme, gue bakal jelasin nih tujuan dari kita akan menganalisis khusus dari pembiayaan. Tujuannya itu bisa untuk menilai kelayakan si calon peminjam nih. Nah, dari kenapa kita harus menilai kelayakannya untuk menghilangkan atau menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, nggak kerasa waktu begitu cepat seperti hubungan kalian. Dan kita sudah mencapai akhir podcast ini. Kami, Rand Edwards, pamit undur diri. Tunggu. Mau usaha tapi nggak punya modal. Cuaks! Kami pamit undur diri. Dadah semuanya!